Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu bank paling menarik di Indonesia, yaitu Bank Mega. Coba deh, bayangin sebuah bank itu seperti benteng yang super kokoh. Nah, Bank Mega ini bukan cuma punya benteng, tapi juga punya parit pelindung yang dalam. Gimana caranya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, ini pertanyaan kuncinya kan. Di tengah ekonomi yang, ya kita semua tahu, lagi nggak menentu, suku bunga naik turun, persaingan juga makin gila, terus gimana caranya sebuah bank bisa tetap kokoh sekuat benteng? Ini nih, teka-teki yang coba dipecahkan oleh Bank Mega. Dan jawabannya ternyata cukup satu kata, ekosistem. Ini bukan sekedar buzzword bisnis lo ya. Buat Bank Mega, ini adalah napas dari keseluruhan strategi mereka. Oke, kita mulai dari bagian pertama, si parit pelindung ini. Kalau di dunia bisnis, parit itu ibaratnya keunggulan yang bikin pesaing geleng-geleng kepala. Susah banget buat ditiru. Nah, paritnya Bank Mega ini spesial banget. Ini dia yang bikin Bank Mega beda dari yang lain. Mereka itu nggak berdiri sendirian. Mereka adalah jantung finansial dari Citicorp, sebuah konglomerat raksasa yang bisnisnya ada di mana-mana. Retail, media, gaya hidup, sebutin aja. Inilah yang menciptakan apa yang kita sebut pasar captive. Gampangnya, nasabahnya itu udah ada di depan mata, di dalam rumah mereka sendiri. Coba deh bayangin angkanya, 100 juta pengguna. Gila kan? Itulah skala dari ekosistem Citicorp. Artinya, setiap kita belanja di Transmart, nonton Trans TV, atau main ke Trans Studio, kita semua itu adalah calon nasabah potensial buat Bank Mega. Ini tuh ibarat tambang emas data buat mereka, untuk ngertiin apa maunya kita sebagai konsumen. Terus, gimana cara kerjanya di lapangan? Contoh paling gampang, ya lewat aplikasi M-Smile mereka. Program referral kartu kreditnya itu cerdas banget. Kenapa? Soalnya mereka nawarinnya ke orang-orang yang emang udah jadi bagian dari ekosistem. Ini strategi cari nasabah baru yang biayanya super efisien. Pinter. Oke, paritnya udah kita bahas. Sekarang kita lihat bentengnya. Percuma kan punya parit dalam kalau temboknya rapuh. Nah, sekarang waktunya angka-angka yang bicara. Kita lihat data keuangan yang jadi bukti kekokohan Bank Mega. Ini dia fondasi bentengnya. Lihat deh, rasio kecukupan modal atau CAR-nya makin kuat. Return on equity atau ROE juga menunjukkan mereka ini untung. Dan yang paling penting, NPL alias rasio kredit macetnya rendah banget. Ditambah LDR-nya yang turun, artinya apa? Mereka punya banyak amunisi tunai buat tumbuh lebih besar lagi. Tapi, dari semua angka tadi, ada satu yang benar-benar bikin melotot, 29,51%. Itu CAR mereka. Angka segitu tuh, tinggi banget ibaratnya. Ibaratnya tembok benteng mereka itu tebelnya bukan main. Mau ada guncangan ekonomi sekeras apapun, mereka punya bantalan yang super kuat buat nahan. Ya, tapi namanya bisnis nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Pasti ada badainya. Sekarang, yuk kita lihat gimana Bank Mega bermanuver di tengah tantangan dan gimana mereka putar otak buat menyesuaikan strategi. Dan mereka ini jujur loh, di laporan tahunannya, Bank Mega mengakui kalau tahun 2023 dan 2024 itu berat. Ekonomi yang nggak pasti bikin beberapa target mereka kayak dana nasabah dan kredit jadi nggak kena. Ini justru menunjukkan kalau mereka transparan dan realistis, nggak cuma ngomongin yang bagus-bagusnya aja. Terus apa langkah mereka? Ya mereka nggak tinggal diam dong. Responnya jelas banget. Pertama, gaspol digital, terutama aplikasi M-Smile. Kedua, mereka jadi pilih-pilih banget soal ngasih kredit, cuma ke yang paling amanah. Ketiga, efisiensi operasional buat neken biaya. Ini langkah-langkah yang cerdas banget buat bertahan di tengah badai. Nah, dengan benteng sekuat itu dan strategi yang jago adaptasi, gimana pandangan pasar? Gimana para investor melihat Bank Mega? Yuk kita coba pakai kacamata investor sekarang. Di sini kita bisa lihat perbandingannya dengan bank-bank raksasa lain. Kalau kita lihat dari valuasi price to earnings atau PE dan price to book atau PB-nya, Bank Mega ini kelihatan punya harga yang lebih masuk akal dibanding katakanlah BBCA, tapi dengan fundamental yang sama-sama kuat. Menarik kan? Grafik ini ngejelasinnya lebih gamblang lagi. PE ratio Bank Mega itu 13,7 kali, sementara rata-rata industrinya 16,7 kali. Artinya apa? Sahamnya dihargai lebih murah atau ada diskon dibanding teman-temannya. Nah, ini yang bikin banyak orang bilang sahamnya mungkin lagi undervalued. Kutipan ini, menurut saya, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Bank Mega itu dianggap sebagai investasi Corp, alias Quality at a Reasonable Price. Simpelnya, Anda dapat perusahaan berkualitas super, ingat benteng dan parit tadi, tapi dengan harga yang nggak kemahalan. Best of both worlds, kan?
Oke, yang terakhir. Terus kedepannya gimana? Apa rencana Bank Mega buat terus memanfaatkan senjata andalan mereka ini? Rencana mereka buat 2025 udah jelas banget dan konsisten sama strategi sebelumnya. Mereka bakal terus hati-hati ngasih kredit, fokus nambahin dana dari nasabah retail, dan ini yang paling penting, terus menggali potensi kartu kredit mereka lebih dalam lagi lewat kekuatan ekosistem Citi Corpora. Ujung-ujungnya, semua balik lagi ke ide utamanya. Visi Bank Mega itu jadi bank satu untuk semua, atau one-stop solution, yang dibangun di atas fondasi ekosistem yang, susah banget disaingi. Ini bukan strategi baru, tapi ini kompas yang akan terus mereka pegang ke depannya. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan besar buat kita pikirin bareng-bareng. Di zaman sekarang, di mana persaingan bank digital itu ketat banget, apa punya pasar captive kayak Bank Mega ini sebenarnya adalah cheat code atau jalan pintas paling ampuh buat menang? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.